Wa an Anas aidan, dan juga diriwayatkan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Anas aidan, dari sahabat Anas bin Malik juga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra, Nabi itu menulis surat ke Kisra. Kisra itu sebutan untuk raja Persia, Kisra, ya. Kalau Kaisar itu raja Romawi, ya, raja Romawi itu sebutannya Kaisar. Kaisar itu untuk sebutan raja atau penguasa Romawi. Kalau Kisra itu sebutan untuk raja atau penguasa Persia, ya. Sama dengan istilah penguasa atau raja di Habasyah, negeri Habasyah, itu sebutannya An-Najasyi. An-Najasyi, ya, istilah ini, istilah. Ya, seperti kita misalnya, negara kita sebutannya apa? Presiden, kan gitu. Nah, presiden, ya. Nah, ada yang raja, kan? Nah, itu sebutan. Nah, beliau baginda Rasulullah menulis surat ke Kisra, yaitu raja Persia. Wa Kaisar, dan juga menulis kepada raja Kaisar, raja Romawi. Wa Najasyi, dan juga menulis kepada An-Najasyi, yaitu Malik al-Habasyah, penguasa negeri Habasyah, ya, sekarang Ethiopia, ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ini hampir sama riwayatnya dengan sebelumnya, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam, mereka tidak menerima surat kecuali dengan stempel. Fasara Rasulullah khataman halaqatuhu fiddah, maka Nabi menyuruh untuk dibuatkan cincin, yang mana cincin tadi itu terbuat dari perak, ya. Wa naqasha fihi, dan beliau mengukir di cincin tadi Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammad utusan Allah. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan, ya, boleh, tidak apa-apa bikin cincin terus diukir, ditulis gitu, tidak masalah, ya. Bahkan walaupun misalnya isinya apa, isinya zikir misalnya, ya, tulisannya itu zikir, boleh, ya. Ya juzu naqsul khatam walau bidzikir wala yukrah, boleh Anda mengukir di cincin Anda itu tulisan walaupun zikir, misalnya subhanallah, contoh, ya, subhanallah misalnya. Tapi ingat, ya, kalau sudah cincinnya ada tulisan zikir tadi, maka jangan sampai dibawa masuk kamar mandi. Oke, paham baru-baru? Ya, karena sudah ada zikirnya, jangan dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik, ya. Jangan dipakai ke mana, misalnya ya untuk yang tidak baik lah pokoknya, ya, ke WC, ya, ke toilet atau apa, jangan. Kenapa? Karena sudah ada zikirnya. Atau ditulis nama Anda, ya, tidak apa-apa. Nah, siapa namanya misalnya, namanya misalnya Imam Subki, misalnya namanya Imam Subki, contoh, ya, terus diukir dia itu di cincinnya Imam Subki, boten nopo, boleh, ya. Biasanya kalau apa, tunangan, ya, tunangan apa itu, tukar cincin, hah? Ya, tunangan, ya, itu kan kadang-kadang dikasih nama itu cincinnya itu loh, ya, yang ini ngasih ke yang perempuan, nanti yang perempuan juga mungkin ngasih ke yang laki-laki, ya, dikasih nama, ya, itu tidak apa-apa, silakan, ya, boleh ditulisi cincinnya, boleh. Nah, cuma ingat, orang tunangan itu belum menikah, ya, kalau bahasa Madura abrokalan nikah kita akabin, belum jadi suami istri. Jangan ketika sudah tukar cincin sekolah bojone wis kemana-mana jalan, nyewa villa berdua. Apa ini? Lu kan sudah tunangan saya. Tunangan kamu ini
bukan mahram. Apa? Belum akad, belum apa kok dibawa kemana-mana. Bukan kami bakal nikah. Bakal itu bisa dua, bakal dadi, bakal gak dadi. Kan begitu ya, jadi jangan sembrono hadirin ya. Yang saya heran, kenapa orang tuanya membiarkan? Orang tuanya diam aja. Nanti apa tunangannya jadi jemput malam apa? Malam Jumat Kliwon ya. Ya mau tak ajak jalan-jalan kemana? Alun-alun tok jalan. Tetap alun-alun mana? Norwegia sana itu ya. Ya. Menang ya, Norwegia menang ya. Menang ya. Tak usah diperpanjang sudah. Dibawa kemana itu anak perempuannya? Alasannya sudah tunangan. Loh, terus kalau sudah tunangan jadi istrinya boleh dibawa kemana-mana? Orang tuanya tidak benar ini. Mohon maaf ya. Naudzubillah. Kalau sampai terjadi zina, orang tuanya ikut itu. Orang tuanya ikut, akan terseret dalam dosa itu. Lu nggih saestu. Ya'ti 'ala nasi zamanun yakunu halakur rajul 'ala yadi abawayh. Dalam riwayat dikatakan akan datang satu masa, satu zaman hancurnya anak itu karena orang tuanya. Binasanya anak karena orang tuanya. Ya tadi itu contoh, dibiarkan. Oh gak apa-apa wis tunangane, oh gak apa-apa wis pacare iku. Dibawa kemana-mana sampai terjadi perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Saya lihat berita kemarin tuh, ada perempuan ditemukan mati telanjang di kosan. Kenapa? Dibunuh sama pacarnya. Sebelum dibunuh berhubungan badan. Coba zina ya, habis zina mungkin cekcok amboyo opo pegel, yang laki pentong dengan kayu itu, dipentung kayu kok gak mati-mati, di apa namanya, dijerit, di apa, jerat, kok dijerit sih, dijerat itu lehernya dengan apa katanya, dengan celananya atau apa sampai mati. Dibiarkan itu perempuan telanjang itu. Coba mati apa itu? Ayo Pak, Bu, mati apa itu anaknya itu? Habis zina loh ini, habis zina loh ini, dibunuh sama pacarnya sendiri. Loh maksud saya, kok bisa orang tuanya mengizinkan? Ya gak apa-apa, budal, ya wis, ya. Kok tak mikir, ya Allah ini, ada hubungan ini, belum jadi istrinya, tak halal. Nah kalau sudah terjadi begini, mau apa? Anaknya ditemukan meninggal di kos-kosan tadi itu telanjang, ya ternyata dibunuh oleh pacarnya, dan setelah melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Pak, hati-hati. Tidak apa-apa, sampean dibilang kolot itu tidak apa-apa, bagus. Misalnya ya, kita dibilang orang tua kolot, lah iki kolot iki, anak gak oleh kabeh, ngene gak oleh, terserah. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, gini nggih Pak. Nanti kalau terjadi sesuatu kepada anak kita, mereka cuma bisa menertawakan Anda. Ngapuk-ngapuk no sampean, dulat, kapuk kon. Siapa yang tanggung jawab? Kita orang tuanya. Siapa yang sedih? Kita orang tuanya. Mereka itu ngapuk-ngapuk no tok. Tidak usah peduli sama omongannya orang sampean. Didik anak kita, tidak usah keluaran, jangan banyak keluar rumah, jangan banyak bergaul, itu lebih bagus hadirin. Apalagi zaman sekarang ini loh, apalagi zaman sekarang ya, aduh luar biasa. Ada yang luar biasa lah pokoknya ya, sampai membusuk itu, jasadnya sampai membusuk gitu. Ada yang dimutilasi sama pacarnya, ya apa ya, Allahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ibu-ibu juga ini. Ini ibu-ibu sebagian ya, sebagian ibu-ibu ini, kalau anaknya tidak ada pacar itu malah bingung. Anakku ini pada layu loh. Maksud saya gak ada pacari, apa sih? Ya apa sih nduk diseneni? Kok gak ada pacari? Kok lak wis SMA ta iki? Kok ini ayu loh iki, putih. Kok
kok gak ono sing seneng mbek sampean iki opo? Lho dimarahi anaknya gara-gara ndak punya pacar. Ini ibu cap opo iki? Mestinya Anda seneng, alhamdulillah anak saya tidak pacaran, anak saya tidak salah pergaulan. Bersyukur kita kepada Allah. Hati-hati. Datang satu zaman hancurnya anak gara-gara orang tuanya, binasanya anak gara-gara ibunya. Dibiarkan. Dan maaf ya, ini di masyarakat itu sepertinya umum ya, kalau sudah tunangan jalan-jalan itu kayak biasa gitu loh. Kayak ngapunten ya, walaupun menurut kita ini tidak benar sudah, belum apa-apa kok, belum menikah kok diajak. Tapi lihat di mata masyarakat nih sebagian ya, si fulan bonceng perempuan misalnya, terus ditanya, "Sopo iku?" "Oh, tunangan nih." "Oh, tunangan nih ta." Ya wis. Dianggap biasa gitu loh. Dianggap itu tidak apa-apa. Mohon maaf, saya bicara hak ya, saya bicara apa adanya. Saya pernah diundang satu acara, lalu yang nyupir ya, yang jemput itu bilang, "Tolong Beb, nanti disampaikan tentang pergaulan bebas, tentang Indo." "Kenapa?" Saya bilang, "Kenapa kok sampai request ceramah ini ya?" "Enggak Beb, di kampung kami ini nemen," katanya. Hampir banyak nikah itu mesti meteng dhisik baru nikah. Ada yang sudah hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru nikah. Loh masa? Iya, itu sudah dianggap biasa. Lalu saya tanya ya, "Loh mana orang tuanya?" Saya bilang, "Kan mesti ada ibunya, ada bapaknya, masuk di jarno." Ini supirnya enteng. "Lah ya apa Beb, biyen ibuke yang ngonten pisan, yang ngono pisan ibuke." Loh, astagfirullahaladzim. Loh masa akan menjadi turun-temurun seperti itu hadirin? Loh masa perkara ini akan diteruskan? Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah ada zina di mana-mana, berkah hidup itu dicabut sama Allah. Idza fasatiz zina, kalau zina sudah menyebar kemana-mana. Wa idza syuribatil khumur, kalau sudah khamr, bir, semuanya diminum, ya tidak ada berkah sudah. Hidup sudah tidak ada berkah hadirin. Saya itu. Dan saya sampaikan, orang yang naudzubillah min dzalik sampai melakukan perzinaan, naudzubillah min dzalik, itu oleh Allah Ta'ala tidak hanya berkah hidupnya dicabut sama Allah, rizkinya pun dicabut berkahnya sama Allah. Kalau pakai bahasa kasar, gak kira soge. Kalaupun kelihatannya banyak uangnya, habis ini. Tidak ada orang kaya gara-gara perbuatan itu. Tidak ada. Ya, karena tidak barokah. Menjual diri, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang harus takut ini. Ya, Anda bilang jangan menakut-nakuti Ustaz. Memang harus takut. Bukan saya menakut-nakuti, memang harus takut. Takut apa? Takut pelakunya anak cucu kita. Loh, enggak apa enggak? Takut kan kita? Ya Allah, astagfirullah, jangan sampai. Itu kan berarti takut Anda. Takut jangan sampai pelakunya adalah anak cucu kita. Ya. Rasulullah sudah menyebutkan, nanti akhir zaman ini orang zina itu Pak, bukan sembunyi-sembunyi, bukan di bawahnya apa? Bawahnya apa itu? Bawah jembatan atau di kuburan misalnya. Enggak, di perapatan orang zina. Di perapatan itu orang zina. Mudo, kayak kewan, kayak hemar itu nanti biasa akan terjadi itu. Itu akan terjadi. Ya. Nah, sekarang mungkin di Indonesia belum ya, tapi di negara lain itu sudah biasa. Mohon maaf ya, mereka melakukan hubungan seks itu di jalan Pak. Yes, pinggir jalan biasa. Hubungan badan di pinggir jalan, orang lewat. Malah peraturan di negara itu katanya, kalau ada yang melarang itu ditangkap. Kenapa? Mengganggu kesenangan orang. Ya, jadi karena undang-undang ini bukan negara kita, bukan, ini negara lain.
Siapa yang mengganggu mereka tadi yang lagi asyik ya, dalam tanda kutip maksiat di jalan ini, terus kita mau negor, lo kita yang negor ditangkap, kenapa? Anda mengganggu kesenangan orang. Lo ya nopo? Ya naudzubillah, jangan sampai terjadi di negara kita ini. Jangan sampai terjadi, naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus takut, kita harus takut. Takut jangan-jangan pelakunya adalah anak cucu kita. Makanya Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik ya. Ini mumpung saya ingat ya, ada ijazah dari guru-guru kita ya, termasuk guru kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mata'anallah bitul hayati al-adiyah, insyaallah beliau panjang umur, sehat walafiat. Itu kalau Anda punya bayi atau anak masih kecil ya, yang sering dibacakan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai selesai, dipegang kepalanya itu terus dibacakan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai selesai ya. Apa faedahnya? Insyaallah anak yang sering dibacakan surat Inna Anzalna tadi tidak akan berzina seumur hidupnya. Ya, penting ya. Ya, mungkin ada yang punya anak kecil, punya bayi, sampai diam-diam pegang kepalanya, bacakan Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Anak saya sudah agak besar, SD, tak apa-apa. Ya, mungkin tidur anak kita, ya ibunya masuk ke kamarnya, dipegang kepalanya, bacakan apa? Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Kalau sudah SMA bagaimana? Ya tidak apa-apa, SMA pun boleh, kan kita tabarukan dengan surat tadi itu ya. Tapi nunggu tidurnya ya, kalau SMA kan terus gede, tunggu tidur anak kita yang SMA tadi, pegang kepalanya, bacakan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah ini bapak-bapak nanya, kalau istri saya gimana? Boleh, silahkan, tidak apa-apa, niat untuk tadi itu ya, terjaga dari zina. Tunggu tidur dulu istrinya, malam-malam sampai bangun takut dia pegang kepalanya istri, bacakan apa? Inna Anzalnahu fi, bacakan itu. Nah, ibu-ibu nanya, kalau suami bagaimana? Perlu ibu ya, suami-suami zaman sekarang lebih perlu itu ya Bu ya. Ya, sampean teguh pegang kepalanya suaminya, bacakan apa? Inna Anzalna. Kalau ditambah Yasin, betul-betul kok. Ya. Kok ditambah Yasin ya Allah. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Niatnya apa? Insyaallah tidak berzina seumur hidupnya. Ngoten nggih? Ya, monggo diamalkan. Jangan lupa ya, pulang dari sini yang punya anak kecil langsung ya, langsung amalkan, praktek ya, praktek. Nah, istrinya panggil, dek sini dek, apa? Sini ya, pegang Bismillahirrahmanirrahim, Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar ya, niat insyaallah. Mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang terjerumus pada perzinaan. Allah. Sampai ada orang yang mengatakan begini, ada ulama mengatakan begini, jangankan orang yang berzina itu, keluarganya itu ikut dampaknya semua itu. Keluarganya orang yang berzina itu ikut dampaknya. Artinya gak barokah gitu loh. Tidak barokah, rizkinya tidak barokah, hidupnya tidak barokah. Jadi dampaknya juga kepada keluarganya. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullah. Lagi ya, apa kalau kita nanti setelah berapa tahun ada orang rame-rame, ada apa ini, ada orang zina, pas dilihat gini, loh putune, loh ponaane, naudzubillah min dzalik. Tidak mau kita begitu, jangan sampai ya kan, jangan sampai. Tapi ini yang Nabi sabdakan pasti terjadi, bahwa zina nanti itu di tengah jalan, zina itu ada di mana-mana nanti, ini pasti terjadi karena sabdanya Kanjeng Nabi SAW, sabdanya Rasulullah ya. Kita bukan tidak mengerti ya, kita bukan tidak tahu. Kadang-kadang ada istilah ya, mereka yang ya, apa buka apa open apa itu ya,
seperti ya kita, mohon maaf ini ya, kayak mele gitu loh. Ya, nanti keluar apanya, gambarnya, sing iki, di mana, di sana, wis dadi. Jadi kayak cek gampangnya gitu loh. Orang mau zina kok cek gampangnya. Sekarang ini loh. Dari mele, ya ini sampai jangan nanya kok Habib tahu, enggak. Ya, nanti. Ya info-info itu loh, kok Habib tahu. Ya, gitu kan juga baca berita kita ini ya, perlu informasi. Jadi malah digampangkan orang zina sekarang. Kan nggak klik, bis ketemu di mana janjian jadi. Lah iya, maksiat besar begitu kok digampang no gitu loh. Kok dimudahkan? Ya, malah lebih parah lagi di lokalisasi. Nah, itu kan berarti ngasih tempat. Ya daripada keteteran jadi ini. Nanti biar apa dikasih tempat. Loh, kok malah dikasih tempat sih? Dihilangkan, jangan sampai kan gitu. Kok malah dikasih tempat? Namanya dilokalisasi, dikasih tempat ya sudah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah hadirin, apa tadi kok moro-moro kita bahas itu apa tadi ya? Apa tadi? Hah? Cincin? Oh iya, masalah tunangan tadi ya. Hati-hati teman-teman ini yang muda-muda ini, yang sudah tunangan, bekalan, ya nanti jalan-jalan sama calonnya tidak boleh. Oh, belum halal kok. Nih sekarang nih, Anda terserah, sampean setuju tidak setuju dengan yang saya sampaikan terserah. Saya hanya menyampaikan saja. Apa? Foto prewedding itu. Oh, apa jenenge itu? Prewedding ya. Prewed. Ya, ente mau tuh bisa enggak? Ojo lah. Ya. Lu kan belum nikah itu. Kok mau di pantai berdua foto? Kok teguhan? Pegangan gandeng tak. Ini ya apa sih ini, bingung saya. Ini wis takut tak? Belum. Karena getnya masih bulan depan. Lu kok sono foto ini ya apa ini? Kada naik kuda berdua, renjerenan kuda-kudaan berdua. Loh, ya apa ya? Ayo, ada nggak yang begitu? Loh, kok tak jawab ini bapak-bapak ini? Iya. Ya, saya ngomong gini bukan saya ingin mematikan pekerjaan tukang foto, bukan ya. Ini saya hanya ngasih tahu bahwa itu nggak benar. Ini belum sah, belum jadi istrinya. Kok sudah gandeng-gandeng? Kata Nabi SAW yang artinya lebih baik tangan kamu ini masukkan ke dalam bara api, nyes. Tangan masukkan, nyes, terbakar, daripada tangan kamu menyentuh yang bukan halal, yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk kita. Itu hadis Nabi ya, biarkan terbakar daripada menyentuh tangan yang tidak halal. Loh, ini gak nyentuh toh, bukan cuma nyentuh ini toh, enggak, ini gandengan, kadang ngelus-ngelus pipi. Lagi apa ini? Ya, kenapa kok hal-hal seperti ini dianggap biasa? Ngapunten nggih? Dianggap wajar. Enggak, ini tidak wajar, Pak. Ini tidak wajar ini. Jangan dianggap wajar. Sesuatu yang tidak wajar jangan diwajar-wajarkan, gitu loh maksudnya. Kalau haram kita bilang, kalau boleh kita bilang boleh, kalau haram kita bilang haram. Nggih, leres. Iya. Nah, terserah ini yang hadir mau setuju, tidak setuju, terserah Anda. Tapi itulah hakikatnya, itulah syariatnya. Selama belum akad nikah, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bergandeng tangan, tidak boleh boncengan. Kok cek enak kok nyewa villa berdua. Oh enggak Beb, saya insya Allah bisa jaga diri. Pret, ngerti pret sampean ini? Ini sih nom-nom ini loh kadang-kadang. Enggak, saya insya Allah aman, saya enggak bisa. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Nggih napa nggih? Kita punya nafsu. Ojo sing kewut-kewut ae pancet. Apalagi yang muda-muda. Enggak ada ceritanya, oh kalau sudah tua nafsunya enggak ada. Ada tetap nafsunya. Tetap. Lah buktinya tuh berita-berita kakek-kakek memperkosa anak kecil, kakek-kakek berbuat ini, berbuat cabul. Lu berarti kan tua pancet.
apalagi yang muda-muda ini. Ya, hati-hati ya, tolong ini diterima alhamdulillah, tidak diterima terserah. Saya hanya menyampaikan. Wis, jangan, tidak usahlah begitu. Wis, kalau sudah akad, qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima nikahnya Markona binti Samidin dengan mas kawin tunai baru sah, masuk kamar berdua kak popo. Wis, nggih leres. Bukan cuma gandengan, mau apa terserah, sudah halal, tobol. Kalau perlu yang hadir suruh pulang semua, boleh. Sampai berdua toh halal, silakan. Lagi belum akad nikah, wis nunggu bareng, foto apa, prewed, ya, mbok tak karepe prewed terserah sudah. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat ya, amin. Diselamatkan oleh Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anak kita yang mondok, yang sekolah, ilmunya manfaat, ilmunya barokah, dijaga dari pergaulan yang tidak baik, dijaga dari teman-teman yang jahat. Mudah-mudahan zuriyah kita jadi zuriyah salihah, thayyibah, mubarakah, mufarrihah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, membahagiakan hati Nabi Muhammad, membanggakan hati Nabi Muhammad. Insyaallah anak-anak kita, zuriyah kita menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kebanggaan bangsa, agama dan negaranya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.